Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu kita hari ini diberi nama dengan Minggu Palmarum, yaitu mengenang saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Sambutlah Yesus yang datang ke dalam hatimu, agar imanmu bertumbuh. Berserulah kepadanya selagi ada waktu. Mari kita angkat pujian baginya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang menghajar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini. Engkau mengetahui musuh kami saat ini di dunia dan juga yang dihadapi negara kami, yaitu wabah virus corona yang membuat kami takut, khawatir, atau mungkin putus asa. Sebab itu, tolonglah kami. Berilah kami kekuatan menghadapi masa-masa pandemik yang sulit ini. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi. Terus
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat keadaan pandemi ini, tak terlepas rasa takut dalam hati kita. Semua mengharapkan agar kita terhindar dari wabah virus corona. Kita percaya pada firman Tuhan yang diserukan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Situasional dan pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kerana Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami kekuatan serta keteguhan. Di saat kami lemah, tak memiliki kekuatan, namun di dalam pengorbanan anak-Mu, kami memperoleh pembaharuan. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dan juga terhadap sesama kami. Lindungilah kami di naungan sayap-Mu. Tuhan, Engkau adalah awal dan akhir, dan kepadamu-lah kami berpengharapan. Walaupun kami dalam rasa ketakutan, kami khawatir dan cemas melihat yang terjadi di bangsa dan negara kami saat ini. Kami memohon, teguhkan dan kuatkanlah iman kami. Kita berdoa sejenak. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut,
Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Epistel pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 dimulai dari ayat 7 sampai ayat 12. Betapa indahnya kelihatan dari pucuk bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menembus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat HKBP Punang Indah, Resort Punang Indah yang bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada minggu hari ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita menjadi berita sukacita, menjadi khotbah pada minggu Palmarum ini, diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-19. Firman Tuhan akan kami bacakan buat kita. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Itulah seluruh
lihatlah seluruh dunia datang mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang bersukacita pada minggu ini, Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare, dan sebentar lagi juga kita akan memperingati hari besar peringatan Jumat Agung, mengingat kematian Tuhan Yesus, mengingat kembali Via Dolorosa atau jalan salib itu. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita sakit, tak kala kita tertekan, tak kala kita terbeban, tak kala kita ketakutan, kita pasti akan peka mendengarkan, mencari info, mencari masukan, informasi. Siapakah yang bisa membantu kita? Siapakah yang bisa menolong kita? Adakah orang yang sudah mampu melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda kebesaran? Adakah orang yang bisa menyembuhkan penyakit kita? Adakah orang yang bisa menghilangkan ketakutan kita? Adakah sosok yang bisa membantu kita membawa keluar dari ketakutan-ketakutan itu? Adakah orang yang melampaui kemampuan kita untuk melakukan tanda mujizat? Kalau seseorang mengatakan si anu bisa, siapa itu bisa, lalu kita akan mencari informasi tentang dia, lalu kita akan berusaha untuk menyambut dia, kita akan berusaha untuk bertemu dan memanggil dia, karena kita ada suatu kerinduan yang luar biasa, karena kita juga mau keluar dari kecemasan dan ketakutan serta sakit penyakit kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, jauh sebelum masa-masa Via Dolorosa, Yesus sudah melakukan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib, bahkan membangkitkan orang mati. Berita itu sudah tersiar, terkabar kemana-mana. Tak kala Yesus melakukan tanda mujizat, memberikan makan 5.000 orang dan bahkan 4.000 orang melihat itu. Sebenarnya Yesus sudah menjadi sosok yang dirindukan, sosok yang dikagumi, sosok yang dibanggakan, yang bisa melakukan di luar kemampuan manusia. Hanya saja Bapak Ibu, keheranan orang-orang ketika itu adalah hanya sebatas karena keheranan akan tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka ingin Yesus melakukan berkali-kali lagi, berulang-ulang lagi tanda-tanda mujizat itu. Mereka juga ingin Yesus membuat mereka terheran-heran lagi. Mereka juga ingin Yesus melakukan tanda-tanda yang tidak lazim mereka lihat. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika mereka berkumpul pada suatu pesta, lalu mereka mendengar bahwa Yesus akan masuk ke Yerusalem, Yesus akan datang ke Yerusalem, serentak, spontan mereka membuat sambutan yang luar biasa. Mereka membentangkan daun-daun palem, layaknya menyambut seorang raja, layaknya menyambut seorang orang besar, layaknya sebuah protokoler besar, menyambut orang yang besar, orang yang mampu melakukan keheranan dan tanda-tanda mujizat. Penyambutan layaknya kepada seorang raja yang dihormati,
yang disegani, yang ditakuti. Bahkan mereka bukan hanya persiapan-persiapan penyambutan itu. Ketika Yesus melintas di situ, spontan mereka menyerukan, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Hosana menandakan kemuliaan yang besar kepada Yesus yang hadir saat itu. Mereka menyambut dia secara spontan bahwa ia adalah Raja Israel, orang yang hadir di dalam nama Tuhan. Raja Israel yang perkasa, Raja Israel yang mampu membawa mereka sebuah pembebasan politis saat itu. Hanya saja Bapak Ibu, benarkah sambutan mereka? Benarkah pengenalan mereka? Benarkah euforia yang luar biasa itu keluar dari hati dan keimanan mereka? Jangan-jangan sambutan itu hanya sebuah sambutan slogan spontan tanpa didasari pengenalan yang benar, tanpa didasari sebuah pengenalan akan iman yang besar kepada Yesus Kristus, supaya jangan membuat mereka menjadi kecewa. Sebenarnya mereka menantikan Raja Israel yang menunggang kuda yang perkasa, tapi ternyata dia yang mereka sambut dengan teriakan Hosana hanya menunggang sebuah keledai muda, keledai yang tidak berdaya, yang tidak menunjukkan kelihayan kekuatan seorang raja, keledai yang menunjukkan sebuah kesederhanaan tetapi penuh dengan kedamaian. Bapak Ibu, akibatnya slogan Hosana, teriakan Hosana itu hanya berhenti di situ, hanya berakhir di situ. Sekali lagi, sambutan dan teriakan Hosana itu, sebenarnya Hosiana itu bukan didasarkan dari keimanan, kebenaran akan pengenalan Tuhan Yesus, bukan atas dasar penyambutan yang benar kepada Raja Damai. Itu sebabnya Bapak Ibu, tidak berselang beberapa hari, beberapa waktu, teriakan Hosiana yang menunjukkan kebesaran Allah dihadirkan dalam kehidupan Yesus berubah secara spontan. Tidak sedikit dari antara mereka yang meneriakkan agar Yesus menyerahkan nyawanya, salibkan dia. Itulah yang mereka teriakkan kepada Pilatus, yang memberikan suatu pengadilan yang tidak benar, pengenalan yang tidak didasarkan kepada iman, memang akan berubah pada saat-saat yang tidak terlalu lama. Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah yang menjadi pesan yang paling utama dalam Minggu Palmarum ini. Tak kala orang banyak meneriakkan Hosiana, layaknya kita juga meneriakkan itu. Tak kala orang banyak menyambut kehadiran Yesus sebagai Raja, ya kita juga harus menyambut Dia sebagai Raja. Tetapi bukan Raja politis, tetapi Dia kita sambut menjadi Raja damai, yang memberikan kedamaian kepada kita. Marilah kita lihat sambut Dia sebagai Raja Anak Allah yang maha besar, yang maha mampu. Marilah mengenal Dia yang mampu melepaskan dari belenggu ketakutan kita saat ini. Dia yang mampu memberikan kelegaan kepada kita saat kita haus, memberikan makanan saat kita lapar. Dialah yang mampu memberikan, mendamaikan kita. Dia yang memberikan peneguhan kepada kita saat kita bimbang, takut, cemas, ancaman kematian. Dia yang memberikan harapan baru. Dia yang memberikan nihov kepada kita untuk kita mampu berdiri tegak kembali menghadapi apa yang terjadi saat ini. Tanpa harapan baru, tanpa nihov tersebut, kita akan semakin bimbang dalam kehidupan ini.
Ini minggu ketika kita beribadah di rumah, tentu ini juga Bapak Ibu bukan yang kita inginkan. Kita juga cemas dalam hal itu. Tetapi saat ini Yesus melintas di sini, hadir di rumah kita, membawa sebuah harapan baru, membawa new hope dalam kehidupan kita untuk mampu menghadapi ancaman COVID-19 virus corona ini. Doa kita semua, biarlah ini cepat berakhir. Doa kita semua, harapan kita, biarlah ini berakhir. Dan pengenalan kita yang benar kepada Yesus Kristus dengan dasar keimanan yang benar akan mengatakan, Yesus mampu memerangi kita. Yesus bersama kita. Dia mampu menegakkan kepala kita kembali. Dia akan mampu mempersekutukan kita kembali. Dia akan mampu mengembalikan kita kepada aktivitas kita yang baik, untuk dapat melakukan setiap aktivitas kita dimanapun Tuhan tempatkan kita bekerja. Karena itu Bapak Ibu, di minggu Palmarum ini, sambutlah Dia dengan imanmu. Teriakkanlah, Hosiana, Hosiana, terpujilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Yesus sebagai Raja Damai, Raja Pembaharu dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah menyapa kami pada ibadah minggu hari ini. Di minggu Palmarum ini, kami menyambut kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah rumah kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Kami meneriakkan Hosiana, Hosiana, terpujilah Dia yang hadir dalam nama Tuhan. Dia, Yesus Raja Damai, yang memberikan kedamaian kepada kami, yang memberikan harapan baru, memberikan hidup bagi kami, memberikan kelegaan kepada kami, membuang ketakutan demi ketakutan kami, menghilangkan kecemasan kami, sehingga kami dapat tegak berdiri kembali, berjalan untuk melakukan aktivitas kami dengan baik. Dia Raja Damai yang hadir ke rumah kami saat ini, dalam kehidupan kami saat ini, akan mengembalikan kembali keadaan ini seperti sedia kala. Kami rindu bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Kami rindu berkoinonia bersama jemaat-jemaat yang lain. Karena itu Tuhan, berempatilah buat kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu, agar itu tidak menjadi penghalang dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, menguatkan mereka, memampukan mereka melewati hari-hari yang penuh dengan kecemasan ini. Biarlah COVID-19 ini, virus corona ini cepat berlalu. Kami dapat dengan damai, dapat tenang kembali, hidup bersama keluarga, hidup bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman, bahkan bekerja di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami. Tuhan akan selalu menyertai kami. Biarlah Dia yang kami sambut dengan Hosiana benar-benar hadir dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ku
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwamu semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.